Halo Saudara, selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi. Podcast yang selalu menghadirkan topik-topik menarik dan juga informatif tentu saja terkait inflasi. Dan tak terasa kita sudah ada di bulan Februari tahun 2026. Itu artinya saatnya kita membahas inflasi di bulan Januari kemarin. Nah, ada apa sih dengan inflasi di Kota Depok bulan Januari kemarin? Kalau tidak salah, ternyata Depok itu mengalami deflasi. Nah, apa sih yang menyebabkan Depok deflasi dan apa penyebabnya dan dampaknya ke masyarakat? Untuk itu sudah kita hadirkan narasumber kita semua, yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok, Bapak Agus Marzuki Prihantoro. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang Manisa. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Pak? Semakin sibuk kayaknya. Wah, luar biasa memang. Awal tahun sama akhir tahun biasa itu. Sibuk ya Pak? Sibuk sekali. Ya, kalau boleh saya pantun dulu Pak. Yo, silakan. Jalan-jalan ke Nganjuk beli kopi. Wah. Biar tidak ngantuk, kita ngopi. Wah, luar biasa. Mangga diminum dulu kopi. Terima kasih Mbak Anissa. Ya. Aduh. Ya, biar segar gitu Pak ya. Tidak ngantuk. Nah, kita mau membahas soal inflasi nih Pak di Siap. Kota Depok. Apakah benar ya Pak, Kota Depok bulan Januari mengalami deflasi? Oh, iya benar Mbak Anissa. Ya. Ke Kota Depok di awal Januari kemarin mengalami deflasi sekitar 0,16 ya, artinya kan harga menurun nih ya. Deflasi itu kan maknanya perbandingan dengan harga ya bulan sebelumnya, karena ini teman ya, itu menurun sebesar 0,16%. Jadi penurunan harga barang itu dibanding Desember ya 2025 itu ya menurun gitu, dan secara year on year ya, inflasi Kota Depok itu tercatat sekitar 3,13% ya, menunjukkan bahwa harga Januari ya masih lebih tinggi lah dibandingkan dengan harga Januari tahun lalu ya, tapi kenaikannya masih cukup terkendali lah, relatif terkendali. Begitu Mbak Anissa ya. Kalau dibanding wilayah lain nih Pak, apa cuma Depok nih Pak yang mengalami deflasi? Wah, enggak ya. Ada sekitar, kalau tidak salah, 63 ya kabupaten kota dari 153 kabupaten kota inflasi yang mengalami deflasi pada bulan Januari 2026 ini pemirsa ya. Bahkan di Jawa Barat kita kan ada 10 ya, 10 kabupaten kota inflasi, itu hanya satu kota yang mengalami inflasi. Jadi secara umum kalau 63 dari 150 itu kan hampir 50% ya, hampir 50% di seluruh Indonesia. Nah, kalau di Jawa Barat 90% itu yang mengalami deflasi ya kan, karena dari 10 ya 9 yang mengalami deflasi. Begitu, iya begitu Mbak Anissa. Kalau tidak salah nih Pak, bulan Januari tahun kemarin nih Pak, saya pertama kali jadi host soalnya. Saya masih ingat tuh, bulan Januari juga mengalami deflasi ya Pak. Betul. Apakah memang siklusnya atau teorinya seperti itu, awal tahun itu selalu deflasi gitu Pak? Ya, betul, saya katakan bahwa tahun lalu di bulan Januari 2025 itu kita mengalami deflasi sebesar 0,76 ya kan. Tapi kalau siklusnya ya nggak seperti itu, tidak harus awal Januari mengalami deflasi, enggak. Akhir tahun kan biasanya memang karena naik, biasanya inflasinya tinggi. Nah kemarin sebenarnya kalau kita lihat dari Januari 2021 sampai Januari 2024 itu Kota Depok justru mengalami inflasi. Ya, jadi 2021 itu inflasi sebesar 0,14 ya. 2022 itu inflasi sebesar 0,49 ya. Januari 2023 kita inflasi sebesar 0,54, dan Januari 2024 kita inflasi sebesar 0,20. Hanya di Januari 2025 kita deflasi sebesar 0,76 karena waktu itu kan ada subsidi listrik dari pemerintah. Listrik itu kan satu komoditas yang memang dikonsumsi banyak orang, diberikan subsidi ya pastilah itu turun ya, menurunkan sehingga menjadi deflasi. Jadi
baru 2 kali nih ya, kalau dari 2021 sampai sekarang 2025 dan 2026 saja yang mengalami deflasi. Begitu Mbak. Jadi tidak selalu ya Pak? Nah, tidak selalu. Kebetulan saja di tahun kemarin dan tahun ini Depok mengalami deflasi di awal tahun. Nah, kalau bicara tentang deflasi itu kan penurunan harga. Untuk kaum emak-emak sih Pak, seperti saya kan itu satu hal yang bagus. Senang ya, harga turun ya. Jadi uang belanja bisa dihemat-hemat, dikurangi. Tapi secara ekonomi nih Pak, apakah memang itu tandanya daya beli melemah gitu atau gimana sih Pak? Enggak bagi masyarakat itu? Ini kan sebenarnya kan sudah saya pernah jelaskan bahwa inflasi ini kan sebenarnya keseimbangan ya antara produsen dan konsumen. Ya, kalau deflasi konsumen seneng ya kan. Kalau inflasi, ya, produsen yang seneng, konsumen mana mau naiknya tinggi sekali. Nah, kita tahu bulan Januari ini kan kemarin kita sempat di bulan Desember mengalami inflasi ya, karena memang ada Nataru, ada kemudian ada libur sekolah, kemudian ada bencana ya kemarin. Nah, setelahnya ya biasanya sih memang ada penurunan ya. Tapi bukan berarti kalau permulaan itu berarti terus melemah ekonominya atau enggak juga ya. Ini kan karena memang karena sudah pernah terjadi kenaikan sebelumnya. Kalau makin naik terus, wah itu malah bisa nggak terkendali nanti kan. Dan memang tapi kita harus waspada nanti di bulan depan nih, bulan ini nih kan pertengahan sudah mau puasa ya. Biasanya kalau puasa siap-siap, kalau mau puasa biasanya harga-harga suka naik karena memang masyarakat banyak yang banyak senang belanja nih kan. Biasa kan kalau banyak permintaan ya pasti kan harga naik gitu, seperti itu. Nah, yang kita tahu memang kita tahu bahwa deflasi hampir semua kota inflasi itu mengalami deflasi di bulan Januari. Itu berarti artinya fenomena yang merata ya di sekitar 150 kabupaten kota inflasi gitu Mbak Anissa. Tapi siap-siap nanti ya Pak bulan puasa. Oh iya nih tanggal 17 ya. Apa 18 sampai 19 Februari ini sudah mulai puasa. Iya, dan sebelumnya ada libur lagi 4 hari. Nah, itu libur panjang itu Pak. Libur panjang itu juga bisa meningkatkan ini. Jadi biasanya semua orang berbelanja. Kebutuhan ya, produsen biasanya ini banyak yang butuh nih. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih Pak dari komponennya, kelompok mana sih Pak yang membuat Kota Depok itu mengalami deflasi? Ya, biasanya seperti pada umumnya ya hampir setiap masa ya. Biasanya memang di kelompok makanan, minuman, dan tembakau ya kita mengalami deflasi ya sebesar 1,08% pemirsa ya. Dan andilnya ini kan sekitar minus 0,31% terhadap total deflasi kota ya, cukup besar ya. Nah, penurunan harga itu biasanya terutama pada komoditas seperti cabai kan, dari makanan, minuman, dan tembakau. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras ya yang mengalami koreksi harga setelah naik cukup tinggi di bulan sebelumnya di bulan Desember 2025. Selain itu juga ada kelompok transportasi ya, transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,51% dan memberikan andil minus 0,06%. Begitu Mbak Anissa. Iya, setelah kemarin di Desember sempat naik cukup tinggi, jadi mungkin bisa jadi menuju harga normal sebenarnya Pak. Biasa seperti itu ya. Nah, itu tadi kan komponen yang menyebabkan deflasi. Tapi apakah ada Pak komponen kelompok-kelompok yang masih inflasi di bulan Januari? Oh ada Mbak Anissa, pasti lah kalau deflasi semua. Jauh banget ya. Gak mungkin ya Pak. Yang cukup memberikan andil inflasi ya di Kota Depok ya, pada Januari 2026 ini adalah kelompok perawatan pribadi ya dan jasa lainnya. Itu inflasinya lumayan cukup tinggi sekitar 3,68% ya, dan andilnya 0,21%. Jadi komoditas emas itu juga emas perhiasan itu andilnya sebesar 0,20%. Kita tahu emas ini sudah hampir tiap bulan ya selalu harganya naik gitu kan. Kemarin malah sempat bulan lalu kalau nggak salah sempat 3, sekian juta per gram ya seperti itu. Mungkin sekarang kemarin sudah sempat menurun sekitar
10% kalau tidak salah ya. Di Januari Ya, nurun ya seperti itu. Tapi emas tetap menjadi pilihan, ya kan? Dia tetap menjadi pilihan emas, bukan emas Jawa ya. Kalau Mbak Anissa kan pilihannya emas juga, ya. Iya, betul. Emas dari Tegal ya Mbak Anissa ya. punya 3 di rumah saya. Gimana silahkan? Iya, itu berarti emas naik walaupun nanti ini di Februari Yeah. sepertinya agak turun. Nah, kalau tadi sempat kita spill nih di depan dibandingkan dengan wilayah lain, tapi kalau secara spesifik di Provinsi Jawa Barat nih Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan juga ya Pak, 9 kabupaten kota mengalami deflasi dan hanya 1 ya Pak yang inflasi. Ya, Nah, betul. posisi kota Depok nih di sebelah mana? Jadi secara umum kalau Kota Depok dibandingkan dengan provinsi ya, itu masih lebih tinggi kita sih ya, masih lebih rendah ya. Kalau provinsi itu kan 0,09 ya, 0,09. Kemudian kalau nasional kalau nggak salah deflasi 0,15 ya, jadi 15 ya. Ya, kita kan deflasinya 0,16 ya. 0,16 ya, Jadi seperti lebih itu. dalam ya Pak. Iya, iya. Lebih kecil lah ya dibanding karena kan minusnya lebih banyak. Ya. Jadi kabupaten kota mana yang mengalami inflasi satu tadi? Yang kabupaten yang mengalami inflasi Kota Bekasi ya. Hanya Kota Bekasi ya Pak dari itu di kalau nggak salah, tapi inflasinya juga kecil kok dia, 0,07 ya, jadi 0,07 ya di bulan Januari. Nah kalau kita nih minus 0,16 ya, ya mungkin yang paling rendah itu yang paling dalam ya mau nggak salah itu sekitar ada yang di Subang itu ya, di Subang itu sampai 0,21 ya inflasinya ya gitu ya. Dan kemudian yang di Majalengka tuh inflasi juga deflasi juga 0,11. Jadi Kabupaten Subang deflasi 0,21, Kabupaten Majalengka juga deflasi 0,11. Jadi seperti itu posisinya. Inflasi walaupun Ya. tipis ya Pak, Tipis. hampir mendekati Betul. atau Betul, deflasi ya. juga. Oke, nah kebetulan nih Pak di media sosial kami di Instagram maupun di banyak kanal media sosial BPS Kota Depok ada netizen nih yang menitipkan pertanyaan untuk sekitar inflasi. Nah, boleh kita saksikan terlebih dahulu Pak? Boleh. Ya. Saya sering nih lihat di medsos BPS Kota Depok, BPS tuh sering rapat bareng TPID bahas soal inflasi. Itu kira-kira BPS ngapain sih di situ? Jangan-jangan ada titipan ya. Pesan-pesan sponsor nggak sih? Jangan. Nah, video tadi netizen itu sempat bertanya Pak, intinya bahwa BPS Kota Depok kan sering mengikuti rapat TPID nih. Betul. Nah, itu artinya apakah angka inflasi itu dapat dipesan Pak atau dikonversi? Gimana tuh Pak tanggapannya dari Wah, netizen? dipesan kayak pesan makanan nasi. Memang betul kita sering mengikuti rapat tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Bahkan nanti tanggal 10 ya, insya Allah tanggal Selasa depan kita juga diundang karena memang menjelang puasa ya. Jadi intinya pada saat high level meeting ya TPID tim pengendali inflasi daerah itu berkumpul semuanya itu ya, mulai dari pejabat ya di Pemkot ya, kadang wali kotanya, kadang wakil ya, kadang sekda ya yang memimpin, kemudian dengan beberapa OPD dan juga instansi vertikal dan terkait dari Bulog, dari BI ya kan. Itu berkumpul. Memang kita fungsi tim ini adalah bagaimana kita berkolaborasi ya untuk bisa mengendalikan laju inflasi di Kota Depok. Kita diundang tuh memberikan masukan ya, kadang seringnya sebagai narasumber ya. Jadi pertama kita tentunya fungsinya untuk meningkatkan literasi
terkait inflasi itu seperti apa ya, sehingga peserta rapat itu paham, oh inflasi itu seperti ini, apa yang disebut dengan inflasi terkendali, kalau deflasi itu seperti apa dampaknya dan sebagainya, itu kita jelaskan, baru kita masuk kepada angka kita. Jadi misalnya angka kita nih, bisa anak-anak kita berbicara masalah semesteran beberapa bulan yang lalu, sehingga kita jelaskan lalu dampaknya seperti apa, kemudian intervensinya seperti apa. Jadi di dalam rapat itu lebih banyak membahas langkah-langkah untuk intervensi penanggulangan supaya inflasinya nggak naik secara liar gitu ya. Ya kalau misalnya dia turun, deflasi juga nggak deflasi terlalu dalam. Jadi kan kita sudah seringkali katakan bahwa range kita itu 2,5 plus minus 1. Nah itu dijaga betul sama tim TPID. Bagaimana caranya dijaga itu berarti bukan angkanya diutak-atik, bukan, karena kan angkanya itu dihitung oleh BPS pusat ya. Jadi angka itu tidak bisa diintervensi Mbak Nisa ya. BPS tetap independen ya, tetap memotret sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau memang betul inflasi naik, kita katakan naik ya kan. Kalau kita turun ya turun, nggak bisa di pesan-pesan tuh nggak ada itu, nggak ada kamusnya di dalam BPS ya. Nah seperti itu. Nah ini justru dengan seperti ini kolaborasi sinergi BPS dengan OPD ya, dan maka ini bisa menjadikan kita duduk bareng ya, sehingga banyak nih fungsinya di rapat ini, meningkatkan literasi, kemudian juga kerja bareng sehingga mereka tahu gitu ya, oh ternyata bulan ini loh komoditas yang naik, apa stoknya ada nggak, jangan-jangan stoknya nggak ada. Bahkan kadang-kadang langkah-langkahnya itu sampai membuat kerjasama dengan suatu daerah untuk supaya karena Kota Depok kan bukan produsen ya, jadi kita dengan satu daerah yang produsen supaya bisa mengendalikan harga. Dan prinsipnya sebenarnya bisa mengendalikan harga supaya inflasi ini tidak naik secara liar gitu, nggak terkendali. Ya, intinya seperti itu Mbak Anissa. Jadi kami tetap ya, dan alhamdulillah selalu setiap rapat kita diminta untuk jadi narasumber. Artinya kita dipercaya BPS ya untuk dapat memberikan masukan ya kan, memberikan juga pengetahuan gitu ya. Padahal di situ juga ada dari Bank Indonesia ya kan, ada dari Bulog dan sebagainya, supaya para peserta juga semakin memahami dan meningkatkan literasi inflasi ya, dan statistik pada umumnya. Terima kasih Mbak Lisa. Seperti itu Mbak Lisa. Iya, karena memang inflasi kan dipengaruhi oleh berbagai faktor ya Pak. Ya, bisa jadi stok, bisa jadi distribusi, bisa jadi dari daya beli masyarakat itu sendiri gitu. Jadi berbagai OPD itu harus duduk bersama untuk bagaimana nih kebijakan yang harus ditetapkan untuk Kota Depok. Nah terakhir nih Pak, terakhir udah ramai nih di media sosial, baik di Kota Depok, di kabupaten lainnya di seluruh Indonesia lah, bahwa akan ada sensus ekonomi 2026. Nah, kira-kira dengan adanya SE 2026 ini ada pengaruhnya nggak sih Pak dengan inflasi? Oh ya, kalau kita tahu teman-teman bisa mungkin supaya juga memahami bahwa Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan sensus ekonomi 2026 mulai dari 1 Mei sampai tanggal 31 Juli 2026. Jadi kalau nanti ada petugas data, mohon diterima, dijawab dengan jujur ya, karena data itu penting. Kenapa? Segala itu berbasis data, apalagi data itu ekonomi. Jadi bukan harus pakai data, bukan katanya, kan gitu ya. Harus ada dasarnya ya Pak. Dasarnya itu dari data. Ya, seperti kata influencer ya, harus pakai data. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Dampak ya, dampaknya sesuatu terhadap tentu pasti ada dampaknya ya. Ya inflasi itu kan terjadi kan ya tadi saya katakan antara permintaan gitu ya dan pasokan ya. Jadi nanti juga di SE kita juga akan menanyakan tentang produksi ya, produksi dan distribusi daripada satu sektor gitu ya. Jadi kita tahu berapa produksinya, bagaimana distribusinya seperti apa, dan nanti dari situ datanya kan bisa kita analisis dan telaah ya, kan karena di SE itu usaha-usaha yang kita datangi ya, kita datangi. Nah, itu kalau datanya bisa kita analisis, kita jadi kita tahu di mana sih sebenarnya
misalnya produksi di Depok ini apa saja yang bisa kita tingkatkan sehingga nanti ini kita bisa kaitkan dengan komoditas inflasi. Jadi misalnya contoh tiba-tiba kita tahu oh ternyata Depok punya produksi telur juga atau misal gitu ya. Nah ini bisa kita tingkatkan, ini juga sudah jadi kebijakan untuk Pemkot untuk membantu meningkatkan produksinya seperti itu. Sehingga nanti siapa tahu suatu saat Depok sudah bisa memproduksi telur sendiri dan nggak perlu impor dari kabupaten kota lain ya seperti itu. Jadi kita bisa tahulah kemampuan berbagai macam sektor ya, apalagi Depok ini sektor makanan minuman ini masuk ya kota Depok kota kuliner ya dibilang ya. Jasanya bahkan jasa kemarin aja kan secara hasil dari Sakernas saja itu lebih banyak yang bekerja di sektor jasa ya kan, jasanya. Jadi jasa juga cukup besar. Nah kemudian pelaku usaha kecil ya, itu UMKM ya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana rantai pasok nih ya antar daerah. Jadi dari data hasil SE ini kita bisa memperoleh informasi ya yang lengkap ya tentang salah satunya kondisi daripada produksi dan juga distribusi daripada suatu usaha. Ini sangat terkait dengan inflasi. Kemudian yang kedua juga informasi untuk kebijakan misalnya UMKM ya kan. Ya, karena kan di Depok UMKM cukup banyak. Bahkan kadang tidak terdata ya Pak. Betul. Bahkan Pemkot itu memberikan perlindungan tersendiri terhadap UMKM. Ya, kalau kita lihat misalnya kalau di Car Free Day ya, itu kan UMKM diberikan kesempatan difasilitasi. Luar biasa memang. Bapak Wali Kota kita ini yang begitu luar biasa melindungi para pengusaha-pengusaha yang masuk level UMKM ya, yang kecil yang mereka mungkin modalnya kurang dan sebagainya, dan itu sering dibantu juga masalah permodalan, fasilitas lainnya. Nah, ini dengan seperti ini kita juga di SE juga mendata tentang UMKM. Jadi kita tahu misalnya mereka itu modalnya kurang nggak, seperti apa. Nah, terus perlu subsidi nggak? Nah, seperti itu. Sehingga yang seperti itu kan bapaknya subsidi ya. Sehingga yang seperti itu kita bisa membuat kebijakan ya, sehingga nanti UMKM juga bisa dibantu, ditolong ya, juga supaya nanti UMKM yang biasanya dia itu juga bisa dengan melakukan kebijakan terhadap UMKM, maka kebijakan stabilitas harga juga terjaga gitu ya. Ini penting ya, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Seperti itu. Jadi memang walaupun sensus ekonomi tidak secara langsung ya terkait dengan inflasi, tapi mesti ada dampaknya ya, pasti ada dampaknya. Jadi makanya karena kan SE itu juga menyediakan data struktur ekonomi pemirsa ya, struktur ekonomi dan juga pelaku usaha. Nah ini penting kita tahu struktur ekonomi kita seperti apa. Ini bisa jadi dasar kebijakan Pemkot ya di TPID tadi ya, untuk bisa salah satu mengambil kebijakan terhadap inflasi ya kan gitu ya. Kita juga bisa memahami seperti apa sih pola produksinya, distribusinya, konsumsi masyarakat ya kan, dari SE juga bisa, karena nanti SE ini rencananya juga kita melakukan door to door ya kan ke masyarakat ya. Kemudian juga bisa intinya dari data SE ini bisa berkontribusi lah ya untuk kestabilan harga, dan tentunya ini pasti berdampak kepada pengendalian inflasi. Begitu Mbak Anissa ya. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Agus. Dan sobat data semua, nanti saat ada sensus ekonomi, petugas datang ke rumah Anda semuanya, terima dan juga berikan jawaban yang jujur ya, karena jawaban Anda itu memajukan Indonesia. Ya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mbak Anissa. Insight menariknya tadi di obrolan kita mengenai inflasi. Yang sobat data semuanya, akhir kata ini sudah di akhir podcast ngopi kita. Nantikan terus podcast ngopi di setiap bulannya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Salam ngopi. Ngopi dulu pemirsa ngopi. Ya, Aduh.